Halo pemirsa, saya Tia Heriska dalam program Rek Fokus, sebuah program yang membahas isu hukum terkini secara komprehensif dan faktual. Dalam episode kali ini, kami akan membahas polemik unggahan video yang berjudul Ada Lord Luhut. Di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya, Jenderal Bin juga ada di channel YouTube Haris Azhar. Akibat postingan tersebut, aktivis Haris Azhar dan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Fathia Maulidia dilaporkan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Marves, Luhut Binsar Panjaitan, atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Publik pun bertanya-tanya, apakah ada upaya kriminalisasi atau pembungkaman dalam upaya Haris Azhar dan Fathia yang membongkar dugaan bisnis Luhut di Papua? Menjawab itu semua, saya sudah bersama Haris Azhar, Direktur Eksekutif Lokataru, yang bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan diskusi kita hari ini. Selamat siang Bang Haris. Siang. Gimana kabarnya Bang pasca dipolisikan Pak Luhut? Baik. Nafsu makan masih? Tidur masih nyenyak? Masih bagus, alhamdulillah. Yang bikin saya nggak nafsu makan atau tidur kurang nyenyak, bukan soal itu, ada hal-hal lain lah, misalnya soal kerjaan. Ya, alhamdulillah normal-normal aja sih. Nggak terlalu berdampak ya Bang? Ini kan begini ya, bagian dari upaya kita untuk membuat merebut hak warga gitu. Jadi sejauh ini sih itu semua mulai berjalan ya. Jadi ya kita sih senang-senang aja. Saya sih senang dalam artian ya ini nggak ada urusan sama pribadi apa enggak. Ini saya percaya saya melakukan hal dengan cara yang tertib. Yang kedua, apa yang dibicarakan di YouTube saya itu juga terkait dengan satu riset yang baik, dan itu penting untuk publik menjadi tahu gitu ya. Jadi insya Allah sih baik-baik aja gitu. Kalau di polisi ini ya itu resiko. Ada banyak orang juga di masa-masa belakangan ini di bawah pemerintahan Jokowi ini itu yang dipidanakan memang ketika mereka berbicara protes gitu ya. Saya pikir ini memang lagi suasananya, dari berbagai survei juga terbukti, suasananya memang pemerintahan ini suasana pemerintahan yang anti demokrasi, anti partisipasi, anti hak asasi gitu. Jadi kalau soal respon itu ya itu sudah saya duga, saya bisa bukan maklumi, tapi ya rejim ini begini gitu. Kira-kira begitu. Oke Bang. Kan Pak Luhut ini mengirimkan somasi nih kepada Abang. Sebelum melaporkan polisi? Iya. Jadi banyak juga nih Bang yang bertanya, kenapa nggak minta maaf aja gitu. Kayak sombong banget nih Bang Haris gitu. Enggak, saya nggak sombong. Kalau saya minta maaf kalau saya ada salah gitu. Okay. Akan tetapi dari apa yang disampaikan ke saya tidak menunjukkan tidak membuat saya harus mau mengakui kesalahan. Misalnya di somasi tersebut disebutkan bahwa saya dianggap menyerang personnya dia gitu, secara privasi atau pribadi. Saya pikir enggak. Pertama kan yang harus didudukan, yang bikin riset itu ada 9 organisasi. Oke, apa aja itu Bang? Ya ada YLBHI, Walhi, Kontras, Jatam, Pusaka, Greenpeace, Tren Asia, Walhi Papua kalau nggak salah, satu lagi saya lupa gitu. Nah jadi yang bikin riset itu, saya punya channel YouTube yang saya diskusikan lah riset tersebut gitu. Nah channel YouTube saya dan riset tersebut, saya meyakini sampai hari ini itu baik-baik saja mendiskusikan urusan publik gitu. Jadi saya nggak membicarakan soal fisiknya misalnya Pak Luhut. Sebenarnya yang didiskusikan banyak ya, nggak cuma Pak Luhut. Nggak cuma sepotong itu doang. Saya nggak bicarain soal kehidupannya atau kehidupan pribadinya, enggak. Kita bicara soal jabatan publik itu yang jadi menurut saya ya saya nggak perlu minta maaf. Karena saya meyakini itu adalah hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat gitu. Sebetulnya waktu somasi kita bilang ya Pak Luhut datang aja ke channel saya, atau misalnya saya pokoknya datang ke channel itu bukan datang ke sini gitu, tapi
Dia bilang oke, saya mau nge-YouTube juga untuk menjawab, silahkan. Atau saya mau menjawab dengan cara yang lain, silahkan. Itu baik, karena apapun informasi itu mari kita sampaikan ke publik, biar publik nanti yang menguji gitu. Oke. Pak Luhut kan pas datang ke Polda Metro Jaya itu mengatakan kayak gini Bang, tidak ada kebebasan yang absolut gitu, semua kebebasan bertanggung jawab. Nah itu tanggapan Abang gimana? Ada yang absolut. Kebebasan untuk hidup itu absolut. Mungkin yang dia maksud kebebasan menyatakan pendapat. Mungkin kamu kenal dia, kamu udah ngomong, tak kamu disomasi loh. Kemarin nama aku sama lagi Bang Tia kan, Bapak Tia kan dipanggil Tia. Iya, jadi kamu nggak usah menafsirkan dia, karena dia juga kita tahu pernah mensomasi orang ya, selain saya, kalau dianggap tafsirnya beda. Jadi saran saya kamu juga nggak usah coba nafsirin, tapi kalau pernyataannya bahwa tidak ada kebebasan yang absolut, menurut saya ada kebebasan yang absolut. Gitu. Dan yang dibilang tidak absolut dalam teorinya, dalam teori hak asasi manusia, karena saya kerja di bidang HAM, saya sekolah di bidang HAM, kebebasan itu absolut. Dia tidak absolut, ada syaratnya. Dia menjadi tidak absolut, ada syaratnya. Syaratnya itu misalnya kalau ada wabah, kayak misalnya pandemi ini, ya kan. Jadi kebebasan orang untuk bergerak dibatasi, boleh. Tapi pembatasan hak tadi itu, limitation of rights tadi itu, dia harus punya acuan atau dasar hukumnya. Rujukan hukumnya apa? Nah, dalam soal wabah misalnya, atau public health, isu public health bisa dipakai untuk membatasi hak orang. Nah, di mana argumentasi membatasinya? Yaitu di Undang-Undang Kesehatan, ya kan? Atau Undang-Undang soal penanganan wabah. Nah, itu disebutkan boleh nutup pelabuhan, bandara. Nah, itu pembatasan hak tadi itu. Itu contohnya. Yang ketiga, pembatasan hak itu harus ada otoritas yang melaksanakan. Siapa yang mau membatasi itu? Nah, pembatasan hak itu juga, kenapa tadi harus ada otoritas yang jelas? Jadi kalau pembatasan hak itu mengakibatkan penderitaan dan kerugian, kepada institusi atau lembaga yang ditunjuk itulah kita meminta pertanggungjawaban. Pembatasan hak itu juga harus ada kurun waktunya. Gitu. Jadi nggak boleh dia berlaku selama-lamanya. Nah, ini beberapa prinsip ya dalam teori hak asasi manusia tentang bahwa hak itu nggak absolut. Oke. Bahwa kebebasan itu nggak absolut. Nah, terkait dengan kebebasan berekspresi, mungkin yang ramai didiskusikan belakangan ini, kebebasan berekspresi tidak boleh mencederai martabat seseorang, karena itu bertentangan dengan nilai hak asasi. Kan hak asasi manusia itu sebenarnya kan tujuannya untuk human dignity, martabat manusia. Nah, pertanyaan kita, ya kan, apakah ketika kita mengkritik soal dugaan konflik of interest atau menyampaikan informasi tentang dugaan konflik of interest atau temuan soal konflik of interest, ya benturan kepentingan antara seseorang yang punya jabatan, ya, tapi orang tersebut juga punya kegiatan non jabatan negara tadi itu, tapi kegiatan itu diuntungkan dengan jabatannya, gitu, misalnya, ya kan? Nah, itu namanya konflik of interest, benturan kepentingan. Hal itu kan berdasarkan aturan-aturan di Indonesia, misalnya asas-asas pemerintahan umum yang baik itu disebutkan. Nah, kalau soal itu bukan martabat seseorang, itu soal kita meminta pertanggungjawaban dari pejabat tersebut. Gitu. Nah, balik ke pertanyaan kamu yang saya juga udah lupa sebelum pertanyaan kamu tadi apa gitu ya. Tapi kira-kira saya mau bilang bahwa apakah kebebasan itu tidak ada yang absolut? Ada. Dan ketika dia dibilang dia tidak absolut, pembatasannya juga tidak bisa seenak-enak si penguasa. Ya, penguasa pun tunduk pada prinsip-prinsip pembatasan hak. Jadi kita, kalau ada yang bilang, penguasa yang bilang bahwa kebebasan itu tidak absolut,
di mana, kapan, dan bagaimana dia bisa dikurangi atau bisa dibatasi. Tolong jelaskan. Dan tolong terapkan kepada dirinya. Gitu. Nah, di Indonesia, kebebasan warga itu menurun. Ya, dari mulai dibunuh, dihilangkan, di era Jokowi aja atau ya, dari lama, Bang? udah lama, tapi di era Jokowi ini makin menggila. Ya, ada yang dibunuh, ada yang ditangkap, dipenjarakan, ada yang dapat aniaya segala macam melalui aktor negara atau juga kelompok-kelompok non negara yang pro pada negara. Ada tuh banyak nih sekarang ini. Tetapi kebebasan para penguasa untuk ngomong, untuk bertindak, ya kan? Somasi itu sebetulnya dalam hukum biasa. Tapi ketika somasi dari penguasa ke warga, itu kan jadi kayak aneh. Mestinya kita warga yang somasi penguasa. Kenapa lu begini? Lu kan punya jabatan, mesti lu kerjakan dengan baik, misalnya gitu. Tapi ini dari penguasa. Gitu. Nah, ada penguasa yang tampilnya sebagai, enggak, ini individu kita loh. Kalau individu kita nggak ngomongin individunya. Ini soal privasi, kita nggak ngomongin privasinya. Kita ngomongin soal jabatannya. Gitu. Tapi Bang, kalau misalnya ditanggapin Pak Luhut kan, ya saya kan juga rakyat Indonesia gitu. Harusnya equality before the law, katanya gitu. Betul. Semua rakyat Indonesia, warga Indonesia, tapi dia punya kelebihan di antara warga yang lain. Punya power. Dia punya kekuasaan. Gitu. Ya kan, kalau kita kan nggak punya kekuasaan, kita punyanya kekisian, ya kan, kisi-kisi aja kita, gitu, tipis-tipis, itu beda dong. Dia posisinya udah bukan rakyat, posisinya atau pejabat-pejabat itu posisinya adalah pengelola negara, diberi tanggung jawab, ya kan, gitu. Oke Bang, terbaru kan kuasa hukum dari Pak Luhut, Junifer Girsang, mengatakan kalau misalnya Haris Azhar ini pernah datang ke Luhut dan meminta saham Freeport. Iya, itu gimana tuh Bang? Fitnah atau fakta? Tuduhannya itu fitnah atau fakta nih Bang? Kalau misalnya fakta, bisa nggak dikasih bukti ke masyarakat kalau pernyataan itu tuh tidak benar? Saya nggak mau masuk pada kesimpulan fitnah atau fakta. Saya cuma mau bilang bahwa pernyataan itu tidak tepat, salah. Saya nggak pernah datang ke Luhut bin Sarpanjaitan sebagai Menko Maritim dan Investasi untuk minta saham tuh. Apalagi kalau kalimatnya saya lihat di narasi TV itu ya, di Mata Najwa dia bilang Haris Azhar pernah datang ke Pak Luhut untuk minta saham. Kalimat itu tidak ada faktanya. Nggak ada peristiwa saya datang ke Luhut minta saham. Dua hal itu nggak ada. Ya, datang ke Pak Luhut bin Sarpanjaitan saya tidak pernah, dan datang itu untuk minta saham itu tidak betul. Gitu. Mesti saya jelaskan apa? Jadi saya datang ke kantor Menko Maritim dan Investasi. Emang pernah datang? Pernah. Saya bukan datang ke Pak Luhut, saya telepon Pak Luhut. Saya sampaikan bahwa saya kuasa hukumnya masyarakat adat yang mau ketemu Pak Luhut karena masyarakat adat di sekitar Freeport sampai hari ini belum jelas pembagian sahamnya. Kenapa hal ini saya sampaikan? Satu, karena Pak Menko adalah orang pejabat negara. Yang kedua, pejabat negara yang kalau kita tracking, dia yang juga cukup aktif di beberapa waktu lalu untuk proses divestasi saham Freeport untuk kembali ke pemerintah. Ya. Nah, saya datang ke dia karena dia pejabat negara dalam konteks bantu dong nih masyarakat untuk bicara dengan bupati. Karena di level gubernur dan provinsi sudah jelas ada 10% buat provinsi, buat Papua, 3% diambil provinsi, 7% untuk Kabupaten Mimika, masyarakat adat, dan masyarakat terdampak. Kan ada dampak limbah dan lain-lain segala macam. Nah itu 3. Nah 3 ini
punya 7% yang nggak jelas pengaturannya bagaimana. Itu kita sampaikan, bantu fasilitasi dong. Jadi kalau dibilang saya minta saham, memang saya punya legal standing. Saya sih waktu dengar itu saya ketawa-tawa gitu. Jadi saya ini sebetulnya diminta klarifikasi karena wartawan merasa, teman-teman media merasa masa sih begitu, jadi ditanyain. Yang kedua, teman-teman saya banyak yang minta saya untuk somasi atau melaporkan pengacaranya Pak LBP ke polisi. Saya bilang saya nggak begitu, saya nggak mau. Buat saya itu pernyataan itu ya kita bantah aja, gitu ya. Tapi bahwa itu salah ya salah, pernyataan itu nggak pernah ada peristiwa itu. Jadi saya nggak mau melakukan hal yang serupa kayak wah ngelaporin polisi, enggak gitu. Nah, jadi itu faktanya. Saya punya jejak dokumennya. Kita kirim surat, saya bikin legal opini yang saya sampaikan ke Pak Lambok, deputinya Pak Luhut. Saya sampaikan itu dokumennya ada. Jadi kalau misalnya saya dituduh minta saham, tolong buktikan. Pernah nggak ada surat yang bilang bahwa saya minta saham? Gitu. Nggak ada. Jadi saya datang sebagai kuasa hukumnya masyarakat adat. Jadi sudah clear ya, bukan minta saham. Begini, peristiwa itu, kalau kita belajar ilmu pembuktian, peristiwa itu terjadi hanya pada saat itu. Nah, apa bukti yang bisa ketika dia muncul kemudian, dia hanya lewat bukti. Kalau nggak ada bukti ya kita nggak bisa meyakini peristiwa itu ada apa enggak. Nah, kalau saya punya jejak dokumen, punya saksi dan lain-lain. Gitu. Oke Bang, menurut Abang apa sih yang menyebabkan LBP ini ingin sekali melaporkan kasus ini dan diteruskan ke jalur hukum gitu? Padahal kan sudah biasa tudingan terhadap pejabat negara atau kritik gitu. Kira-kira Anda harus tanya ke LBP. Saya nggak bisa mewakili dia. Gitu. Tanya dia kenapa dia. Ya, tapi dia udah kasih keterangan kan di media. Dia merasa ada masalah pribadi apa gimana gitu. Merasa ini serangan terhadap pribadi, saya sih nggak ada. Di somasi-somasi kita, maksudnya kita itu dengan tim lawyer saya, udah jelasin posisi saya kenapa saya bikin YouTube itu. Itu nggak diterima ya udah. Tapi saya suruh minta maaf, saya juga nggak mau. Saya nggak merasa salah, saya tidak berbuat salah. Dan apa yang saya diskusikan terkait dengan, punya runutannya semua lah. Gitu. Banyak yang orang-orang yang di sosial media, wah yaudah buktiin aja di pengadilan. Saya digitu-gituin kan. Ya insya Allah saya buktiin di pengadilan. Posisi saya. Begitu. Oke. Ngomongin soal kebebasan berpendapat di era Jokowi ini kan banyak sekali kasus-kasus pembatasan kebebasan berekspresi. Terbaru kan kemarin penghapusan mural, terus persekusi pembuat konten, penangkapan terhadap pengkritik kebijakan PPKM, dan ada juga tuh yang ngebentangin poster di depan Presiden Jokowi juga ikut ditangkap. Gimana tanggapan Abang terhadap rezim Jokowi saat ini? Buruk soal HAM-nya. HAM dan demokrasi, saya pikir semenjak reformasi inilah situasi yang paling rendah dan buruk ya. Sejak reformasi 98. Beberapa peneliti itu ya dari Australia dan Singapura dan juga termasuk di Indonesia terbitin buku kan, judulnya dari stagnasi ke regresi. Jadi zaman SBY kita stagnan, demokrasi dan HAM kita nggak berkembang, stagnan mandek ya. Masuk ke zaman Jokowi ini kita regress itu kan mundur gitu. Nah, itu dari hasil-hasil survei menunjukkan angka HAM dan demokrasi kita memburuk, hukum juga memburuk, indeks korupsi kita jeblok, balik ke zaman Soeharto, kayak angka zaman Soeharto. Saya juga nanganin kasus kebebasan berekspresi, berpendapat, banyak betul. Jadi memang ya begitu. Jadi memang serangan terhadap warga oleh penguasa politik maupun penguasa hepeng, penguasa uang, itu juga makin banyak. Orang-orang yang tinggi pendapatannya, banyak menyerang orang-orang yang berusaha berpendapat. Gitu.
Gitu. Terus kalau ngomongin kebebasan berekspresi atau juga demokrasi, jika disandingkan nih era Soeharto dan juga era Jokowi, kira-kira menurut Abang ada bedanya nggak atau sama aja kondisinya? Ada banyak yang mirip ya. Ada yang banyak yang mirip ya. Represinya penguasa atau kelompok-kelompok yang diorganisir atau identik alam pikir dan kepentingannya dengan penguasa banyak melakukan serangan-serangan terhadap di berbagai level ya. Bahwa ada hal yang berbeda, ya itu iya kan. Tapi ini kan bukan yang hal-hal yang berbeda. Misalnya indikator-indikator demokrasi ya, apa institusi-institusi yang muncul di pasca reformasi itu bukan indikator-indikator yang dilahirkan atau produknya rezim Jokowi, bukan. Dia adalah produk dari sebelum Jokowi. Antara masa reformasi 98 sampai ke 2014 itu ada banyak perkembangan-perkembangan. Tapi begitu 2014 ke sini, dia justru banyak meninggalkan, bertentangan, menegasikan yang sudah dicapai semenjak reformasi sampai 2014. Yang ketika rezim ini meninggalkan warisan dari atau capaian-capaian dari masa reformasi, itu kelihatan betul wataknya seperti watak di zaman Soeharto. Anti terhadap demokrasi, anti terhadap hak asasi manusia, anti pada proses hukum. Proses hukum itu didukung hanya yang ketika menguntungkan si penguasa. Tapi ketika proses hukum untuk si fulan, si warga, itu nunggu viral baru. Ya kan? Gitu. Termasuk soal kesejahteraan juga begitu. Orang Papua di Asmat ketemu presiden baru dibangunin rumah. Lah, bertahun-tahun jajarannya kemana aja? Iya kan? Yang sifatnya disorot media baru. Iya, begitu. Udah viral baru. Jadi orang itu dididik untuk viral. Makanya sekarang orang berlomba-lomba. Jadi syaratnya sekarang ini kalau perubahan kebijakan dalam advokasi itu kalau viral dan respon terhadap viral itu memberikan ruang kepopuleran bagi penguasa. Jadi warga nih saya mau kasih tahu, di zaman Jokowi ini kalau Anda mau dapat kesempatan bagus, perbaikan nasib, itu Anda juga nggak bisa mengharapkan dari konstitusi. Anda nggak bisa mengharapkan dari sistem. Anda caranya adalah viral dan memberikan ruang respon terhadap viral itu kepada penguasa supaya mereka tambah populer. Pasti Anda dapat tuh perubahan nasib. Meningkatkan elektabilitas mereka ya? Ya, nggak tahu elektabilitas, pokoknya populer lah. Nah, jadi viral dan pejabat yang dicasar itu bisa populer. Nah, baru nanti itu warga bisa dapat perubahan nasib. Begitu. Kan kayak yang Abang bilang tadi, dari survei kan terjadi penurunan kualitas demokrasi nih di Indonesia. Kira-kira apa sih Bang penyebabnya kualitas demokrasi di era Jokowi itu malah menurun yang kayak Abang bilang tadi? Ya, karena rezim ini terlalu berorientasi pada akumulasi kapital. Dengan wajah pembangunan, tetapi pelaksanaan pembangunan itu sebenarnya hanya dikuasai oleh sekelompok kelompok bisnis tertentu, dan ternyata peruntukannya pun belum tentu untuk warga. Warga itu misalnya hanya untuk tahap tertentu, tahap berikutnya ujung-ujungnya yang nikmat adalah kelompok-kelompok bisnis yang juga sebagian dari mereka ada di dalam kekuasaan. Saya kasih contoh. Rame belakangan sejumlah menteri ya, menteri-menteri ya gitu deh, promo tentang kendaraan mobil listrik. Oke? Ya, nggak usah sebut nama lah. Ya, nanti ketahuan siapa. Kalau sebut nama merek mobilnya nanti ketahuan tuh siapa yang bawa produk ini, menteri apa, yang bawa merek ini menteri apa. Mereka balap-balapan juga bawa merek itu. Mobil listrik. Berarti bahan bakarnya listrik. Nah, listriknya dari mana? Ngecas kan? Dari aliran listrik itu kan, yang katanya PLN. Nah, padahal PLN itu
beli bahan bakar. Di antaranya dan yang utama belakangan adalah batu bara. Makanya harganya melejit. Nah, itu soal lain lagi. Tapi saya mau bilang bahwa padahal listrik kita bahannya batu bara. Oke? Yang punya batu bara siapa sekarang? Kamu keluar kantor saya, ya, tanya sama mereka, tahu nggak yang punya batu bara sebagai bahan untuk listrik siapa? Nggak ada yang tahu. Atau tanya sama mereka, apa punya mereka? Bukan. Yang punya siapa? Individu-individu, swasta, korporasi. Yang sebagian dari mereka ada di kekuasaan. Lagi duduk sekarang. Iya kan? Itu kan filmnya si Dandi Laksono, Seksi Killer tuh. Idenya itu. Jadi promosi tentang, woi mobil listrik. Ide mobil listrik itu adalah ide tentang energi terbarukan. Energi terbarukan artinya ngambil listriknya dari matahari, ya kan, dari matahari misalnya yang lagi populer sekarang. Nah, idenya di situ produknya. Kita yang dikasih tahu cuma disuruh beli promosiin mobil listrik, gitu. Padahal idenya itu cuma ujung. Idenya adalah kita ini sekarang udah pakai tenaga matahari loh. Lah, pembangkit listrik tenaga matahari, tenaga surya, PLTS-nya mana? Apa rencana pemerintah untuk alih kepada tenaga listrik, tenaga matahari untuk listrik? Matahari kan dari Tuhan. Terus kenapa nggak dilakukan? Kan mestinya kan pemerintah itu menyusun rencana lebih dahulu soal alih sumber energi ke yang terbarukan. Listrik itu dibangun dulu. Bukan ujuk-ujuk mobil listrik. Padahal listriknya dari batu bara juga. Rumah udah pakai listrik dari batu bara. Apalagi tambah mobil. Artinya apa? Ini mau ngedagangin yang punya batu bara. Begitu, saudara-saudara. Pertanyaan terakhir nih Bang, mungkin Abang bisa menyampaikan pesan untuk semua orang di luar sana agar tidak takut untuk menyuarakan pendapat atau mengkritik pemerintah gitu. Karena saya pribadi gitu takut. Jangan. Apa Bang pesannya? Jangan takut. Yang dibilang penguasa itu, yang pejabat-pejabat itu mereka pelayan. Gitu. Mereka tuh pelayannya warga. Jangan takut. Nah, caranya adalah sampaikan dengan bahasa yang lugas dan baik. Bahasa yang lugas dan baik berisi tentang fakta sejauh yang kita tahu. Bisa juga membahasakan fakta dari pihak yang lain. Dan harus konsisten, punya prinsip dan terus menerus. Jangan cuma nyampein sekali terus diem. Bahwa kita diserang, iya. Kita diancam, iya. Nggak usah takut. Makin mereka ngancam kita, itu makin menunjukkan ada sesuatu. Ya kan? Kalau orang nggak salah, dia pasti akan menyampaikan juga dengan cara yang baik. Ya kan? Dan dalam rangka untuk membangun kesatuan informasi, apa artinya saling merangkul. Klarifikasi itu bisa begitu. Jadi jangan takut, gitu. Kalau warga itu takut, maka Anda terima resikonya. Maka Anda biarkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab menjadi penguasa. Gitu, ya kan? Nah, Anda takut dapat penderitaan singkat di depan mata hari ini, tapi Anda nggak takut dan nggak mau membayangkan kehancuran apa yang akan terjadi di masa depan. Hanya gara-gara Anda pengen hari ini, minggu depan, bulan depan, atau mungkin 6 bulan lagi, Anda nggak mau terganggu hidup Anda. Nah, itu yang disebut sebagai kelas menengah ngehe. Gara-gara nggak mau terganggu, dia nggak mau pusing sama potensi kehancuran. Gitu, Anda pilih gitu. Tapi kalau Anda memilih seperti itu,
itu Anda namanya menjadi bagian kolaborator dari sebuah kejahatan rejim. Kalau dalam istilah Nazi dulu disebutnya sebagai orang-orang Jerman yang diam ketika pemerintahan Nazi berkuasa, lalu menculik dan membunuh Yahudi. Mereka disebut sebagai bystander. Istilah bahasa Inggris bystander itu artinya orang-orang yang membiarkan dan tidak mau mengambil risiko untuk menghentikan sebuah kejahatan. Gitu. Anda tinggal pilih. Mau yang mana? Iya, kamu lah terus sama, kamu takut ketika gitu. Oke Bang, terima kasih banyak siap. atas waktunya. Semoga memberikan insight yang baru semua, dan satu pesan yang menarik, jangan pernah takut untuk bersuara, karena ketika kita diam maka secara tidak langsung kita sudah mendiamkan kejahatan itu untuk berlangsung terus-menerus. Terima kasih banyak Bang. Sip, thank you. Oke, itu dia Rek Fokus hari ini bersama dengan Haris Azhar. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Rek News ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.